Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membagikan ulasan legenda sejarah Putri Mayang Sari dari Banjar atau Putri Banjar di Tanah Dayak. Putri Mayang Sari adalah pemimpin Dayak Maanyan yang meneruskan kepemimpinan Uria Lana. Sahibul hikayat, batu tulisan urang bahari. Bangunan berwarna kuning berbentuk rumah adat Banjar ini memang agak tersembunyi di balik rimbunan pohon karet yang tumbuh subur. Kalau kita bepergian dari Banjarmasin ke Tamiang Layang dan melintasi desa Jaar, bangunan itu tidak tampak dari jalan raya. Sebuah bangunan sekolah dasar akan menghalangi pandangan kita, menurut tetuha adat di desa Jaar. Di dalam bangunan berbentuk rumah adat Banjar itu terdapat pusara Putri Mayang Sari. Ia adalah putri Sultan Banjar yang pernah menjadi pemimpin Tanah Dayak Maanyan. Karena itu, bagi orang Dayak Maanyan, bangunan unik itu mempunyai arti dan makna tersendiri. Mengutip dari beberapa artikel, memaparkan hubungan antara orang Banjar dengan orang Dayak Maanyan yang bersumber dari tradisi lisan. Putri Mayang Sari menurut sejarah lisan orang Dayak Maanyan. Mayang Sari yang adalah putri Sultan Suryansah yang bergelar Panembahan Batu Habang dari istri keduanya Nur Hayati. Putri Mayang Sari dilahirkan di Keraton Peristirahatan Kayu Tangi pada 13 Juni 1585 Masehi yang dalam penanggalan Dayak Maanyan disebut Wulan Kasawalas Paras Kajang Mamae. Sedangkan Nur Hayati sendiri menurut tradisi lisan orang Dayak Maanyan adalah perempuan Maanyan, cucu dari Labai Lamia, tokoh mubalik suku Dayak Maanyan. Putri Mayang Sari diserahkan oleh Sultan Suryansah kepada Uria Mapas, pemimpin dari Tanah Maanyan di wilayah Jaar Sangarasi. Dituturkan dalam kesalahpahaman Pangeran Suryansah membunuh saudara Uria Mapas yang bernama Uria Renyan, yaitu pemimpin di wilayah Hadiwalang yang sekarang bernama Dayu. Akibatnya Sultan Suryansah terkena denda adat Bali, yaitu selain membayar jumlah barang adat juga harus menyerahkan anaknya sebagai ganti orang yang dibunuhnya. Setelah Uria Mapas meninggal dunia, penduduk setempat mengangkat Putri Mayang Sari untuk memimpin daerah Sangarasi yang sekarang bernama Jaar. Kepemimpinan Mayang Sari sangat diakui masyarakat setempat karena selain putri dari seorang Sultan Banjar, ia adalah saudara angkat Uria Mapas Negara. Dalam tradisi Dayak Maanyan, Putri Mayang Sari dicitrakan sebagai perempuan berambut panjang dan berparas cantik. Namun bukan hanya kecantikan yang mempesona dimilikinya, tetapi kemampuan menyejahterakan rakyat di wilayah yang dipimpinnya. Dituturkan pada masa hidupnya Putri Mayang Sari tidak pernah diam. Ia rajin mengadakan kunjungan ke desa untuk mengetahui kehidupan rakyat yang sebenarnya dan secara khusus untuk mengetahui bagaimana ketahanan pangan masyarakat. Ia selalu mengawasi bagaimana hasil panen masyarakat. Untuk meningkatkan hasil panen, Putri Mayang Sari menganjurkan agar penduduk menanam padi di daerah berair karena hasil panennya lebih baik daripada di daerah kering atau tegalan. Rute kunjungan Putri Mayang Sari setiap tahun adalah melewati daerah timur, yakni Uwe, Jangkung, Waroken, Tanjung. Kemudian daerah barat yaitu Tangkan, Serabun, Beto, Dayu, Patai, Harara, dan kembali ke Jaar Sangarasi.
Menurut kepercayaan orang Dayak Ma'anyan, daerah atau wilayah yang dikunjungi atau dilewati Putri Mayangsari itu selalu mendapat berkah keberuntungan. Misalnya pohon buah berbuah lebat. Konon buah langsa di daerah Tanjung yang terkenal manis dan disenangi banyak orang adalah karena daerah Tanjung adalah tempat singgah Putri Mayangsari. Kendati beragama Islam, dalam menjalankan pemerintahannya, Putri Mayangsari menggunakan sistem mantir 4 penghulu Isa, yaitu sistem pemerintahan tradisional Dayak Ma'anyan. Dalam pola kepemimpinan ini, satu wilayah ditangani 4 pemimpin atau mantir dan 1 penghulu. Mantir mengurus masalah pemerintahan, sedangkan penghulu mengatur seluk-beluk hukum adat. Dalam pemerintahannya memang ada 2 hal yang diprioritaskan, yaitu terpenuhnya kebutuhan pangan rakyat dan tegaknya hukum adat yang bagi orang Dayak Ma'anyan adalah tata aturan kehidupan. Setelah mengalami sakit selama 3 hari pada 15 Oktober 1615 atau dalam penanggalan Dayak Ma'anyan disebut wulan ketiga Paras Kajang Minau, Putri Mayangsari wafat. Karena kecintaan rakyat kepadanya, jasadnya tidak langsung dikuburkan, tetapi disemayamkan terlebih dahulu di dalam rumah hingga kering. Setelah mengering karena cairan dari mayat disalurkan ke dalam tempayan, jasad Putri Mayang dibawa ke seluruh daerah agar semua rakyat mendapat kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka yang telah meninggal dunia. Akhirnya jenazah Putri disemayamkan, yaitu wilayah Jaar sekarang. Tradisi lisan orang Dayak Ma'anyan memang banyak bertutur tentang relasi antara orang Banjar dan orang Ma'anyan. Misalnya dituturkan, orang Ma'anyan pada mulanya adalah penghuni kayu tangi. Karena itu, orang Ma'anyan dalam bahasa ritual Wadian menyebut dirinya sebagai anak Nanyu Hengka kayu tangi. Hal itu untuk menunjukkan sebelum hidup terserak di beberapa wilayah sekarang, mereka tinggal di Kayu Tangi, yaitu wilayah yang sekarang berkembang menjadi kota Banjarmasin. Dalam sejarah Banjar dituliskan sebelum berdirinya Kesultanan Banjarmasin pada 1526. Bahkan sebelum adanya negara Dipa dan negara Daha sebagai cikal bakal Kesultanan Banjar, berdiri satu negara etnik orang Ma'anyan yang bernama Nan Sarunai. Karena kuatnya usak Jawa atau Jawa yang merusak, yaitu gempuran dari Majapahit, mereka harus pergi dari Nan Sarunai. Juga dituturkan tentang seorang tokoh bernama Labai Lamiyah. Konon ia adalah orang Dayak Ma'anyan pertama yang menjadi mu'alaf dan mubalik. Ia berdakwah di wilayah negara yang masyarakatnya pada waktu itu adalah campuran antara suku Dayak Ma'anyan dan mantan prajurit Majapahit yang masih memeluk agama Hindu Siwa. Labai Lamiyah berhasil mengislamkan orang-orang Ma'anyan yang ada di Banua Lawas atau sekarang disebut Pasar Arba, tidak jauh dari Kalua. Akibatnya, balai adat orang Ma'anyan di tempat itu berubah fungsi menjadi masjid. Hingga sekarang di halaman masjid itu masih ada ditemukan beberapa guci yang menjadi simbol keberadaan orang Ma'anyan. Orang Dayak Ma'anyan yang memeluk Islam disebut Jari Hake. Pada awalnya, sebutan Hake ditujukan kepada utusan Raja Banjar yang hadir dalam ejambe atau upacara kematian. Ketika mereka dengan sopan menolak memakan daging babi yang dihidangkan dan menjelaskan alasannya. Oh, Hakahiye sa atau oh begitukah. Berdasarkan ucapan itu, semua orang Banjar, Muslim, dan orang Dayak Ma'anyan yang beragama Islam disebut Hake. Adanya kaum Bahake membuat orang Ma'anyan tidak lagi satu warna. Mereka yang bertahan dengan adat pergi meninggalkan wilayah kerajaan Banjar mencari tempat baru, dipimpin Uria Napulangit. Mereka pergi ke dan menetap di tepi sungai Siung di sebelah barat daya Tamiang Layang sekarang. Namun rasa persaudaraan mereka dengan kerabat yang Bahake tetap terjalin. Hal itu tampak dengan dibangunnya balai adat yang dikhususkan untuk Muslim yang mereka sebut Balai Hake.
Bangunan ini dapat dilihat dalam upacara besar Dayak Maanyan seperti Ijambe atau upacara pembakaran mayat, khususnya di masyarakat Paju Epat atau nama wilayah 4 kampung besar. Di balai itu, masakan yang disajikan harus disembelih secara Islam oleh perwakilan yang beragama Islam. Maka dalam cerita peparan ini memperlihatkan betapa dahsyatnya orang Maanyan menguraikan jati dirinya ketika berhadapan dengan orang Banjar. Tentu saja hal itu dilakukan karena Banjar tidak sekedar identitas suku, tetapi juga identitas politik, sosial, ekonomi, dan agama. Banjar sebagai identitas agama tampak dalam adugium Banjar berarti Islam dan Islam berarti Banjar. Bagi mereka, Banjar adalah hake, yaitu saudara mereka yang memeluk agama Islam. Tradisi lisan telah menjadi referensi kultural karena mereka bersikap ramah kepada siapapun, kendati berbeda agama dan keyakinan. Ketika menerima seseorang yang tidak seagama dengan mereka untuk menjadi pemimpin mereka, tradisi lisan telah menjadi sumber kearifan untuk merekatkan persaudaraan dan kekerabatan. Putri Mayang Sari Pangarang, Putri Mayang Sari Pangarang, anak raja Matahabang, anak raja Matahabang. Di kayu tangi lahir wan bagana, di kayu tangi lahir wan bagana, baka kalung irah dalima, baka kalung irah dalima.